Halo teman-teman, pada kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang toko online sepatu dengan koordinator saya Julio dan teman saya Indra, Bani, Lamriyama, dan Leni. Untuk pengertian website, yaitu situs web atau website adalah dalam kumpulan informasi dalam bentuk halaman web dan dijadikan satu dalam sebuah domain atau URL di dalam jaringan internet untuk mencapai suatu tujuan tertentu serta dipublikasikan pada web server. Ada 3 unsur utama dalam pembuatan website, yaitu pertama domain yang diibaratkan sebagai merek produk yang akan membuat orang lain tertarik. Contohnya www.apa.com. Hosting berperan untuk menyimpan semua database pada sebuah website. Lalu konten merupakan isi dalam website tersebut. Dan ini adalah website berdasarkan sifatnya. Ada web static, ada web dinamik. Web static biasanya terdiri dari HTML, CSS, dan layout design. Layout design ini bisa menggunakan CSS, hasil dari CSS. Untuk dynamic bisa Ajax, interactions, dan mobile friendly. Lalu ada manfaat website. Di sini manfaatnya dapat memperluas jangkauan promosi, media tanpa batas, wadah komunitas, membangun personal branding, berbagai informasi dan cerita, dan bisa menghasilkan uang tentunya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Pengertian PHP. PHP adalah bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk pengembangan web. Jenis server yang sering digunakan bersama dengan PHP antara lain Apache, Nginx, dan Lightspeed. Selain itu, PHP juga bisa digunakan sebagai bahasa pemrograman umum. PHP dikembangkan pada tahun 1995 oleh Rasmus Lerdorf dan sekarang dikelola oleh The PHP Group. Situs resmi PHP beralamat di http www.php.net. Pada awalnya, PHP merupakan singkatan dari Personal Homepage. Sesuai dengan namanya, PHP digunakan untuk membuat website pribadi. Dalam beberapa tahun perkembangannya, PHP menjelma menjadi bahasa pemrograman web yang powerful dan tidak digunakan untuk membuat halaman web sederhana, tetapi juga website populer yang digunakan oleh jutaan orang seperti Wikipedia, WordPress, Joomla, dan lain-lain. PHP Native. PHP Native merupakan pemrograman web perpaduan bahasa pemrograman yang didasari dengan bahasa pemrograman PHP, yang mana bisa disisipi oleh teks JavaScript, CSS, Bootstrap, dan lain-lain. Native sendiri artinya asli, yakni pemrograman PHP yang murni disusun dan dikoding atau dibangun oleh para pemrogramer sendiri tanpa ada istilah tambahan buat settingan atau konfigurasi lainnya. Manfaat dari PHP native sederhana. Kalau kita sudah menguasai, maka akan lebih mudah menggunakan PHP framework. Native adalah penulisan kode PHP dari nol ketika melakukan perancangan sebuah website. PHP native sendiri digunakan oleh developer yang memiliki keahlian coding cukup baik atau mereka yang ingin membuat kerangka alur yang unik, fungsionalitas tinggi. Kelebihan PHP native. Pemrograman yang dibangun atas dasar pemikiran programmer itu sendiri. Bisa dibentuk dalam format OPP, Object Oriented Programming, atau struktural tergantung kemampuan programmer tersebut. 3. Kita bisa menerapkan dalam skala mudah sampai sulit tergantung tingkat kesulitan bahasa pemrograman yang digunakan. Kelemahan PHP native. Dokumentasi pemrograman yang tidak jelas. Karena PHP native dibangun atas dasar pemahaman programmer tersebut, maka belum tentu pemikiran programmer lain selaras dengan programmer yang merancang program tersebut. Maka dari itu, dokumentasi merupakan hal wajib diperlukan agar dapat melakukan maintenance atau perbaikan atau upgrade. Kedua, tidak cocok untuk proses bisnis maupun sistem yang luas. 3. Tidak adanya coding style konsisten. Apabila sistem kita dikelola oleh programmer lain, maka akan ada perbedaan dalam penulisan source kode program. 4. Tidak adanya security concern framework.
tidak adanya security atau pengamanan default pada sistem yang dibangun, alias kita harus membangun sendiri pengamanannya. Saya akan menjelaskan PHP Framework. Framework PHP sama dengan penjelasan PHP natif. Pada dasarnya, framework PHP dibangun dengan bahasa pemrograman PHP. Ketika menggunakan framework, developer dapat memanfaatkan kerangka pengelolaan website yang sudah jadi. Artinya, tidak perlu membuatnya dari awal sehingga memudahkan pekerjaan. Framework sendiri dapat diartikan sebagai kerangka kerja, sebagai kumpulan script atau terutama kelas dan function yang dapat membantu developer atau programmer dalam menangani berbagai masalah program seperti koneksi database, variabel, file, dan lain-lain. Manfaat menggunakan framework dapat membantu developer atau programmer dalam membangun aplikasi. Penerapan desain patterns memudahkan dalam rancangan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem. Stability dan reliability aplikasi yang kita bangun lebih stabil dan handal. Coding style consistence memudahkan dalam hal membaca source kode karena cara pengkodean yang sama atau konsisten. Security concern framework mengantisipasi dan memasang perisai terhadap adanya berbagai masalah. Dokumentasi framework dapat mendisiplinkan kita menulis dokumentasi untuk sistem apa yang kita bangun. Kekurangan menggunakan framework. Programmer mungkin akan menemukan kemungkinan batasan-batasan ketika merancang aplikasi menggunakan framework. Contoh, belum tentu fungsi di framework A ada di framework B. Kemungkinan akan ada penambahan biaya apabila pihak development kurang mendokumentasi dan kurang di-support. 10 framework PHP terbaik saat ini. 1. Laravel, 2. Codeigniter, 3. Symfony, 4. Zen, 5. Cake PHP, 6. Yi, 7. PHP Dev Shell, 8. Falcon, 9. Akelos, 10. QPHP. PHP natif. PHP natif merupakan pemrograman web perpaduan bahasa pemrograman yang didasari dengan bahasa pemrograman PHP yang mana bisa disisipi oleh teks JavaScript, CSS, Bootstrap, dan lain-lain. Natif sendiri artinya asli, yakni pemrograman PHP yang murni disusun dan dikoding atau dibangun oleh para programmer sendiri tanpa ada istilah tambahan buat settingan atau konfigurasi lainnya. Manfaat dari PHP natif sederhana, kalau kita sudah menguasai maka akan lebih mudah menggunakan PHP framework. Natif adalah penulisan kode PHP dari nol. Ketika melakukan perancangan sebuah website, PHP natif sering digunakan oleh developer yang memiliki keahlian coding cukup baik atau mereka yang ingin membuat kerangka alur yang unik dengan fungsionalitas tinggi. Framework yang menggunakan konsep MVC. Untuk framework PHP diantaranya Laravel, Symfony, Cake PHP, Zen, dan Codeigniter. Untuk framework Node.js diantaranya Express, Adonis, Sales.js, Total.js, Min.js, atau Mojito. Untuk framework Python diantaranya Django, TurboGears 2, dan Watson Framework. Pengertian CRUD. CRUD adalah singkatan dari create, read, update, delete yang sering digunakan pada aplikasi-aplikasi pengolahan data yang kebanyakan menggunakan fungsi CRUD di dalamnya. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan data, menghapus data, serta mengupdate data. Penjelasan CRUD.
C itu create yang berarti membuat sebuah data baru. Contoh kita sedang melakukan registrasi di sebuah web, itu sudah merupakan create dari CRUD karena kita membuat dan menyimpan data registrasi ke database. R itu read, membaca atau menampilkan suatu data yang tadinya berada di database MySQL, misalnya kemudian ditampilkan di web menggunakan bahasa pemrograman PHP. U update. Proses update adalah mengedit sebuah data dari database yang kemudian diedit menggunakan bahasa pemrograman PHP berupa web. Contoh edit profil Facebook. D itu delete. Fungsinya hampir sama dengan update, akan tetapi proses ini adalah untuk melakukan penghapusan data di database melalui bahasa PHP. Contoh, pada sebuah blog terkadang ada komentar, kemudian kita hapus komentar tersebut. Nah, itu sudah termasuk proses delete dalam CRUD. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai tampilan kode igniter dari kelompok kami. Nah, di sini untuk toko online, nah di application ini akan dapat controller, ada juga model, ada juga view, MVC yang kita gunakan dalam kode igniter. Untuk tampilan natifnya ini contoh saja dari e-commerce online. Di sini untuk tampilannya agak sedikit berantakan untuk adminnya sendiri, dan CSS-nya juga JavaScript-nya. Untuk image-nya di sini. Nah, ini belum semua diedit, jadi belum sempurna. Tapi untuk tampilan kode igniternya sudah. Pada kode igniter lebih tertata, di mana controller, di mana model, di mana view, menjadi kalau mendiagnosanya lebih gampang. Di sini untuk tampilan desainnya atau CSS-nya ada di asset CSS. Di sini JavaScript-nya juga ada di sini. Ini menggunakan Bootstrap untuk membuatnya, dan juga untuk upload di sini untuk menaruh gambar atau gambar-gambar yang akan diupload. Pada aplikasi ini ya yang tadi sudah saya jelaskan untuk MVC-nya. Kita lanjut aja ke sini. Nah, untuk tampilan toko online-nya bisa diakses di localhost toko_online, di mana tampilannya ada seperti berikut. Di sini ada slide view-nya, di sini ada produk-produknya, di sebagian kiri ada logo, ada dashboard, ada kategori. Untuk bagian atas ada login, keranjang belanja, dan item-itemnya. Untuk database-nya ini menggunakan toko_sepatu, di mana toko_sepatu ini ada beberapa tabel seperti tabel barang, tabel invoice, tabel pesanan, tabel user. Untuk tabel barang sendiri, strukturnya adalah sebagai berikut, di mana akan terdapat ID barang sebagai primary key, nama barang, keterangan, kategori, harga, stok, dan gambar. Untuk invoice, tabel invoice strukturnya ada ID invoice sebagai primary key, nama, alamat, tanggal pesanan, dan tanggal bayar. Untuk tabel pesanan strukturnya adalah sebagai berikut. Di sini untuk ID tabel pesanan. Di sini untuk ID invoice-nya. Di sini ID barang, tentang barang, jumlah, harga, dan pilihan. Untuk tabel user ini strukturnya ada sebagai berikut. Ada ID, ada nama, username, password, dan role ID. Ini digunakan untuk membedakan antara user dan admin. Seperti contoh yang berikut ya.
Di sini apabila kita menggunakan user, maka akan tampilan seperti tadi ya. Ini tampilan user yang kita perlihatkan. Dan apabila admin, di sini kita bisa membuka tampilan admin, gambaran dan voice. Nah, untuk tampilannya saya akan membahas form login nanti. Kita akan bahas dulu. Untuk config-nya ini pada config base URL HTTP-nya menggunakan localhost/toko online. Lalu untuk bagian bawahnya yang ada lagi ya, itu aja mungkin yang sudah diedit. Kita lanjut aja untuk routes. Di sini routesnya menggunakan welcome ya. Welcome ini tampilan awalnya yang tadi dibuka. Ini tadi. Ini tampilan welcome ya, sama aja. Nah, sama aja ya. Dan untuk auto-nya di sini untuk librariesnya menggunakan array, database, card, dan form validation. Form validation ini nanti digunakan pada app untuk login. Kita tutup dulu. Nah, untuk tampilan login tadi, ini ada di form login.php, di mana menggunakan form method post. Actionnya nanti akan menggunakan function login pada app.php. Di sini menggunakan placeholder, masukkan username Anda, ini juga placeholder, masukkan password Anda. Nah, ini nanti apabila selesai nanti bisa submit. Lalu untuk outnya, pada out.php ini ada function login yang tadi udah bilang. Nah, pada tadi autoloadnya menggunakan form validation, di mana memvalidasi username dan password. Apabila bernilai false, form validation-nya akan tampil lagi untuk form login-nya apabila ada kesalahan. Dan apabila benar yang lain, untuk ketentuan yang lain, maka ini adalah flash data. Flash data ini digunakan apabila ada kesalahan pada pengisian, misalnya admin berdua. Nah, akan ada teks kesalahan username atau password salah. Sini username atau password salah. Dan akan ke redirect kembali ke form login. Bukan form login, ke function login yang tadi pertama di sini. Lalu untuk keadaan selanjutnya, apabila benar out sama dengan username dan out sama dengan role ID, maka akan melakukan switch. Di sini menggunakan role ID seperti yang kita tulis tadi. Apabila role ID 1, maka akan ke redirect ke dashboard admin. Apabila role ID-nya 2, akan ke redirect ke welcome. Untuk function logout di sini, apabila sudah melakukan login, nanti akan tampil tulisan logout pada samping jumlah item barang. Seperti ini. Ini pemisahan saja.
Nah, ini akan tampil logout. Logout ini apabila diklik, maka akan kembali ke function login. Function login ini akan menampilkan form login seperti tadi. Dan untuk model underscore out ini, dia menghubungkan coding ke database. Dia akan mencari untuk field username dan field password. Mungkin ini saja. Terus selanjutnya diterangkan oleh teman saya. Untuk membuat dashboard kategori sepatu pria, sepatu wanita, sepatu anak, dan aksesoris dengan tampilan tersebut, langkah pertama adalah membuat kategori produk di dalam controller dan membuat file baru dengan nama kategori.php. Kategori.php di dalam controller, kemudian buka teks PHP, dan buat kelas kategori ekstensi iController, kemudian membuat function berdasarkan kategori sepatu pria hingga aksesoris. Dari sepatu pria hingga aksesoris tersebut, dan membuat variabel datanya hingga pemanggilan variabel data di dalam model kategori. Membuat model kategori di dalam folder berdasarkan model kategori dan save dengan nama model kategori, dan untuk ekstensinya menggunakan CI model kategori dengan di dalam model, dan di sini dengan nama model kategori.php. Untuk membuat query-nya menggunakan this, db, getWhere, lalu masukkan nama tabelnya, tb barang, array, lalu masukkan nama field-nya dari database kategori sepatu pria atau pria di sini. Kemudian return. Kemudian ke config, lalu autoload untuk menambahkan model data, lalu simpan. Kita ke config, ke autoload, dan paling bawah di sini kita simpan model kategori. Lalu buka view untuk membuat file sepatu pria, lalu simpan dengan nama file pria.php. Application, view, file pria.php, sama seperti dashboard view, hanya saja kita ganti for each-nya dengan nama for each pria. Ini kita ganti jadi model pria, karena di file kategori tersebut sudah dibuat function pria. Dalam kategori sini sudah membuat tabel variabel pria, karena di file sama halnya seperti sepatu wanita hingga aksesoris. Untuk membuat teksnya sama seperti sepatu pria, hanya saja ganti variabelnya tersebut. Untuk wanita sama diganti juga for each-nya jadi wanita. Untuk anak-anak juga sama diganti jadi anak-anak. Untuk aksesoris tersebut juga diganti menjadi aksesoris. Lalu kembali ke model untuk membuat function sepatu wanita hingga aksesoris. Untuk membuat query-nya menggunakan this, db, getWhere, lalu masukkan nama tabelnya, tb barang, array, lalu masukkan nama field-nya dari database kategori sepatu pria. Kita ke model kategori. Nah, di sini kita buat data wanitanya dengan query-nya this, db, getWhere, dengan nama tabelnya tb barang, array, kemudian nama fieldnya kategori, lalu ke wanita. Data anak dan data aksesoris sama seperti data wanita dan data pria. Untuk membuat link dari sidebar kategori produk seperti ini, kita buka folder view, lalu ke template. Kita buka ke folder view, lalu ke template, kemudian buka sidebar. Untuk membuat
Untuk membuatnya di navigasi item dashboard. Di sini. Kita buka di sini. Lalu masukkan teks PHP echo base URL welcome untuk kembali ke dashboard awal untuk tampilan dashboard. Kemudian kita masukkan juga untuk di kategori produknya, masukkan teks PHP echo base URL kategori pria untuk sepatu pria, PHP echo base URL kategori wanita untuk sepatu wanita, kategori anak untuk sepatu anak, dan PHP echo base URL kategori aksesoris untuk aksesoris. Tampilannya sebagai berikut. Untuk sepatu pria, di sini tampilannya sepatu pria, dan untuk sepatu wanita, di sini sepatu wanita juga. Untuk sepatu anak juga di sini tampilan anak. Untuk aksesoris, di sini ada aksesoris seperti tali sepatunya. Di sini saya akan menerangkan cara melakukan transaksi pada toko sepatu. Pada produk, ada tombol keranjang. Bila diklik keranjang berbelanja bertambah 1 item. Setelah diklik tambah keranjang, maka di sini keranjang belanja akan bertambah 1 menjadi 1 item. Setelah klik belanja 1 item, maka nama produk hingga subtotal di sini. Bisa hapus keranjang. Setelah item 1 masuk di keranjang belanja, maka selanjutnya ke proses pembayaran. Setelah itu, kita memasukkan proses pengisian nama lengkap. Setelah mengisi nama lengkap, alamat lengkap, nomor handphone, lalu jasa pengirimannya via CNE, bank pembayaran menggunakan OVO. Setelah semuanya terisi, maka kita klik ke pesan, maka transaksi akan selesai. Selanjutnya, untuk tampilan keranjang belanja terdapat pada keranjang.php terdapat array. Nanti akan muncul nama, jumlah, harga, atau item yang subtotal. Lanjut untuk dashboard.php. Untuk menambah keranjang, menjalankan fungsi tambah ke keranjang menggunakan ID.
Untuk menghapus keranjang, menggunakan fungsi hapus keranjang dengan destroy lalu redirect welcome. Untuk fungsi pembayaran akan menampilkan pembayaran.php. Untuk fungsi proses pesanan akan menggunakan if apabila proses akan tampil proses.php, jika gagal akan muncul tulisan maaf, pesanan Anda gagal diproses. Selanjutnya ke tahap pembayaran.php. Untuk pembayaran untuk menampilkan total belanja menggunakan variabel grand total, untuk nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon menggunakan input. Untuk jasa pengiriman dan bank pembayaran menggunakan select option. Untuk tombol pesan menggunakan submit. Selanjutnya ke proses.php. Menjalankan fungsi proses pesanan pada dashboard.php. Apabila pesanan berhasil akan masuk ke proses.php, lalu akan muncul notif selamat pesanan Anda telah terkonfirmasi. Untuk tampilan invoice pada admin adalah sebagai berikut. Di sini ada ID invoice, nama pemesanan, alamat pengiriman, tanggal pemesanan, batas pembayaran, dan aksi. Pada aksi yang bisa dilakukan hanya melihat detail. Kita klik detail. Setelah itu, untuk tampilan codingannya terdapat pada invoice.php. Di sini terdapat sintaks table juga, ada nama file. Di sini ada nama file, seperti tampilan di web. Untuk pemanggilannya menggunakan PHP forage dengan variabel invoice disamaartikan dengan variabel env. Ini env. Untuk variabel env memanggil field pada database. Dan di sini ada database-nya. Nah, di sini ada database-nya. Setelah itu, untuk tombol detail menggunakan PHP Anchor. Dia akan di-link ke function detail pada controller invoice. Selanjutnya di sini ada invoice PHP. Nah, di sini pada invoice.php terdapat function construct. Ini
digunakan apabila belum login akan dilempar ke halaman login. Sini. Untuk function index ini untuk mengatur tampilan indeks, untuk mengatur tampilan indeks, dan untuk function detail ini dengan mengambil variabel id underscore invoice ini, id underscore invoice akan menampilkan riwayat pesanan dan akan di-link ke detail underscore invoice.php. Setelah itu kita untuk ke detail underscore invoice.php, yang pertama detail pesanan, masuk ke heading 4. Heading 4 ini, H4. Di sampingnya terdapat nomor invoice sesuai pemanggilan ID invoice. Sini. Selanjutnya akan tampil juga tabel dengan ID barang, nama produk, jumlah pesanan, harga satuan, dan subtotal. Untuk detailnya akan tampil juga subtotal pesanan. Sekian, terima kasih. Pada admin, untuk tampilan data barang adalah sebagai berikut. Pada tabel terdapat nomor ID, nama barang, hingga aksi. Di sini juga ada beberapa tombol seperti tombol tambah barang, edit barang, dan hapus barang. Untuk tampilan tersebut terdapat pada data underscore barang.php yang ada di folder view atau admin. Untuk pertama, di sini ada button dengan nama tambah barang. Tombol ini menggunakan data target pagar tambah underscore barang yang digunakan untuk menjalankan kelas modal di bawah. Selebihnya menggunakan sintaks tabel untuk file dan barang-barang yang akan ditampilkan. Untuk menampilkan data barang, di sini menggunakan forage dari variabel. Barang yang disamaartikan dengan variabel barang, untuk variabel barangnya digunakan memanggil data dari nama file yang terdapat pada tabel underscore barang di database. Untuk tombol aksi edit di sini akan terhubung pada function edit pada controller admin data underscore barang.php. Begitu pula dengan aksi hapus terhubung pada controller hapus pada controller admin data underscore barang.php. Seperti di awal saya bilang, untuk tombol tambah barang di sini akan terhubung pada modal. Modal ini akan berbentuk form untuk melakukan penambahan barang sehingga format ditambahkan sintaks form yang actionnya terhubung pada function tambah underscore aksi di controller admin data.barang.php. Untuk pengisian nama barang, keterangan, harga, stok di sini menggunakan input text. Untuk kategori menggunakan select option. Pada data gambar di sini menggunakan input file di mana nantinya akan mengambil data yang ada pada device admin. Untuk sisanya, pada modal menggunakan tombol close dan simpan. Berikut saya contohkan tampilan modalnya terlebih dahulu.
Pada data underscore barang.php ini terdapat beberapa function mulai construct, index, tambah underscore aksi, edit, update, dan hapus. Untuk function construct ini dipakai apabila kondisi web belum melakukan login, maka tidak dapat menjalankan function-function di dalamnya. Untuk index, ini hanya digunakan untuk mengatur format tampilan pada data underscore barang. Untuk index ini hanya digunakan untuk mengatur format tampilan pada data underscore barang. Untuk function tambah underscore aksi, di sini terhubung pada modal yang dibuat pada data underscore barang.php di views admin. Di sini nama underscore barang diinput menggunakan metode post dari nama underscore barang, juga begitu pula hingga stok barang. Untuk gambar menggunakan variabel file, di sini menggunakan if. Apabila gambar yang terupload dengan jenis gambar JPG, JPEG, PNG, dan GIF, nanti akan sukses terupload. Apabila tidak sesuai dengan format tersebut, maka gambar akan gagal terupload. Bila selesai, maka akan terdirect ke function index. Untuk function edit ini akan menampilkan laman views edit underscore barang.php di mana yang diedit dengan acuan ID underscore barang. Sebelum menjelaskan function, selanjutnya pada controller admin data underscore barang, kita lihat dulu tampilan edit barang. Berikut tampilannya. Untuk tampilan ini ada di views edit underscore barang.php. Di sini menggunakan format syntax from, di mana akan dipost melalui controller data underscore barang dengan function update. Untuk lainnya menggunakan sintaks input, di mana untuk value-nya akan memanggil data variabel barang. Kembali ke data underscore barang.php. Di sini ada function update, di mana variabel yang ada memanggil file-file pada database. Di sini juga akan menggunakan array, di mana akan menjadi pilihan bagian data dari file mana yang akan diupdate. Where di sini untuk mengacu pada ID barang yang akan dilakukan update atau editing. Apabila berhasil, maka akan redirect lagi ke function index. Terakhir pada function hapus, di sini juga menggunakan acuan ID agar pas barang apa yang akan terhapus. Juga apabila function ini dilakukan, maka barang yang dipilih akan terhapus juga sesuai ID barangnya.